Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu yuk. Berdoa dipersilakan. Oke ya, hari ini kita akan membahas lanjutan materi yang kemarin ya. Sudah Dimas, sama Mas Dimas sudah membahas tentang osa, tulang-tulang, terutama di ekstremitas inferior ya, kemarin aku lihat ya. Sekarang kita bahas ke ekstremitas yang superior ya guys ya. Oke, jadi ekstremitas superior itu adalah bagian ya dari anggota gerak bagian atas ya. Dan di regio dan ekstremitas superior dibagi jadi beberapa regio ya teman-teman ya. Mungkin apa teman-teman tahu ada regio brachii itu regio lengan atas ya. Ada regio antebrachii itu lengan bawah. Di mana lengan atas ada satu tulang namanya adalah tulang humerus ya teman-teman ya. Antebrachii itu ada yang namanya dua tulang. Ada radius, ada ulna. Oke, ya. Radius itu yang nantinya akan satu jalur dengan ibu jari. Ulna dengan kelingking. Selanjutnya adalah regiomanus, ini tangan ya, tangan. Ini kan lengan, ini tangan ya. Ada fossa axillaris itu ketiak ya. Fossa axillaris itu ketiak. Ada regio torakal. Loh, kok torakal tuh? Kok torakal, Mas? Torakal bukannya toraks ya? Ya, yang kita bahas ini adalah bagian dari ekstremitas superior yang berhubungan dengan torak, regio toraks gitu ya. Ini ya, ini adalah bagian dari ekstremitas superior secara utuh. Kalau ini kan kita lihat ya, masih ada kena si apa namanya, kena si regio toraksnya gitu ya. Nah, ini adalah tulang-tulang apa aja yang ada di regio ekstremitas superior ya, teman-teman ya. Oh, satu lagi tambahan regio torakal ini dibahas karena ada otot yang origonya di regio toraks, insersionya di regio ekstremitas ya. Makanya kita bahas regio torakal di sini ya. Tapi kita nanti nggak membahas tentang costa, kita tidak membahas tentang sternum secara detail dan sebagainya. Kita nggak membahas tentang organ-organ apa aja, otot-otot apa aja gitu ya, khusus di torak enggak ya. Yang kita bahas di regio torakal nanti adalah diantaranya otot yang menghubungkan ya, ya yang ada origonya di regio thorax, insersionya bisa di regio eh, ekstremitas gitu ya. Nah ini tulang-tulangnya, tulang-tulangnya ada osa, osa kan tulang-tulang ya. Kalau os itu kan satu, osa itu plural ya, banyak ya. Ada tulang-tulang yang ada di ekstremitas superior ya teman-teman ya. Ada bagian singulum, ada bagian libera. Ini singulum, ini bagian libera. Lengan dan lengan atas, lengan bawah, tangan itu adalah bagian libera. Belikat sama selangka ya. Bahasa Indonesia kalau nggak salah belikat sama selangka ya. Atau bahasa Latinnya adalah clavicula dan scapula itu bagian dari singulum. Brachii, antebrachii, manus itu adalah bagian dari libera. Nah ya, ada os humerus, os radius, os ulna, ossa manus. Ada tulang-tulang yang ada di manus. Di mana ossa manus nanti bagi jadi tiga ya teman-teman ya. Ada yang bagian pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari. Telapak tangan ini namanya adalah ini ya, karpal. Telapak tangan metakarpal, osa ya, karena lebih dari satu. Dan digiti atau falanges. Ya, osa falanges manus. Ibu jari hitungannya adalah satu, berarti di falang satu, falang dua, falang tiga, falang empat, dan falang yang kelima. Klinik itu lima. Jadi kalau teman-teman nanti manakah falang satu? Oh, ibu jari. Manakah falang empat? Oh, berarti apa? Jari manis gitu ya. Lima, kelingking. Dan seterusnya. Nah, ini adalah telapak tangan. Jadi telapak tangan kita ada metakarpal satu, sampai satu, dua, tiga, empat, dan lima. Nah, ini adalah metakarpal.
Nah, itu adalah tulang-tulang yang ada di telapak tangan. Mari kita bahas secara detail nanti ya. Oke, kita bahas yang singulum dulu. Oh iya, teman-teman kalau dia mau ditanyakan, itu tanyakan ya. Kalau misalnya ada yang bingung atau terlalu cepat, terlalu lama, nanti diinfokan ya. Oke, singulum. Teman-teman, dalam nanti praktikum ya, teman-teman harus tahu, misalnya teman-teman dihadapkan sama tulang nih ya. Tulangnya yang teman-teman pegang atau lihat, itu adalah bagian tulang bagian depan apa bagian belakang. Itu tuh anggota tubuh yang depan atau tampak belakang. Nah, harus ada markernya ya teman-teman ya. Ini adalah skapula tampak belakang. Kok tahu Mas? Karena ada bagian ini. Nah, ini ya. Nah ini. Ini namanya adalah spina scapula. Nomor 8 ya. Spina scapula. Dan yang kedua adalah ini. Apa ini? Akromion ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat akromion, dan yang pastinya ada spina scapula di sebelahnya, coba teman-teman lagi melihat scapula tampak belakang. Tampak dorsal ya teman-teman. Ya, ini kan bagian apa nih? Oh, ini kan berarti bagian lateral ya teman-teman ya. Ini bagian medial. Kok tahu Mas? Ya, ada aja ini ya. Yang ada kayak sayapnya ini bagian medial, yang dia nantinya akan berhubungan atau berartikulasi dengan os humerus, berarti dia bagian lateralnya ya. Ini kan nantinya kan berartikulasi ya. Bagian lateral, ini bagian medial. Kayak sayapnya ini. Berarti spina scapula ada di medial dari akromion ya teman-teman ya. Nah, karena ini kita sudah tahu mana lateral, mana medial, dan kita tahu kalau ini adalah tampak belakang, berarti ini adalah scapula yang kiri apa kanan? Scapula yang kiri ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bayangin aja. Oh, ya ada teman-teman ini adalah scapula bagian belakang. Teman-teman sudah tahu mana lateral, mana medialnya. Oh, ini medial, ini lateral. Lateral berarti ini adalah scapula bagian kiri. Nah, ini ya. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi. Depan apa belakang? Ventral apa dorsal? Kiri apa kanan? Nah, nantinya akan mudah nanti insya Allah ya. Nah, akromion. Tulang yang nonjol di belakang ya. Kalau teman badannya tidak terlalu numpuk sama lemak, teman-teman bisa megang yang bagian nonjol bagian belakang itu adalah akromion. Nah, di bagian medialnya ada spina scapula. Dan bagian medialnya lagi ada bentukan kayak segitiga. Hapus ini tak geser aja. Ini kayak segitiga ini ya. Nah, ya kita segitiga ini kecil, sebenarnya kecil banget ya. Kalau di tulang asli ya. Ini adalah trigonum spina scapula. Nah, ini ya. Trigonum spina scapula. Tri, trigonum kayak segitiga, spina scapula. Trigonum yang ada di medial dari spina scapula. Jadi ini urut ini ya, nyambung ini ya. Paling lateral ada akromion sebagai marker kalau kita sedang melihat scapula tampak dorsal. Bagian medialnya ada spina scapula, bagian medialnya ada trigonum spina scapula. Ini spina scapula, di bagian atas dan bawahnya ada kayak cekungan. Cekungan itu apa? Fossa. Fossa yang ada, nah, yang ini adalah fossa yang ada di atas dari spina scapula. Ini adalah fossa yang ada di bawah dari si spina scapula. Yang atas ini, karena dia di atas spina scapula, berarti kan bagian superiornya teman-teman ya. Namanya adalah fossa supraspinalis. Fossa supraspinalis. Sini nggak ada ya? Oh, ini ada ya. Atau supraspinata, sama aja. Yang bawah, karena karena di bawah karena inferior, berarti infraspinata. Ini nomor 9 ini. Fossa infraspinata.
Nah, nantinya kenapa aku sudah tahu? Karena di sini nanti ada otot ya teman-teman ya. Musculus supraspinatus, musculus infraspinatus. Oke, ulangi lagi. Acromion, spina scapula, trigonum spina scapula, fossa supraspinata, fossa infraspinata. Ini margo-margo ini apa, Mas? Margo itu dari kata margin. Margin itu batas. Berarti kalau yang sebelah sini, ini kan bagian medial ya. Dan dia nantinya akan apa? Ini kan medial ya. Dan dia nantinya akan mengarah ke bagian apa? Vertebra. Vertebra itu kan tulang belakang. Berarti namanya yang ini margo medialis atau margo vertebralis. Kalau ini kan lateral nih. Dan dia akan berhadapan sama aksila. Makanya namanya adalah margo lateralis atau margo axillaris. Atas ini margo superior. Margo inferior mana? Nggak ada. Adanya adalah ini kayak membentuk sudut. Namanya adalah angulus inferior. Gitu ya teman-teman ya. Ini lagi. Angulus superior mana berarti Mas? Ini. Sudut di atas, sudut di bawah. Sudut di atas namanya angulus superior. Sudut di bawah namanya angulus inferior. Margo medialis atau margo vertebralis, margo lateralis atau margo apa namanya itu margo axillaris, ya, margo superior, angulus inferior, angulus superior. Satu lagi terakhir, ini yang kecil nih, bentukan kecil ini namanya adalah incisura, incisura scapula. Kecil banget ini ya. Tanyain, ditanyain garis merah biasanya. Apa namanya ini? Ini adalah incisura scapula. Sekali lagi ya, acromion lateral, medialnya ada spina scapula, medial lagi ada trigonum spina scapula, atasnya ada fossa supraspinata, fossa infraspinata, margo medial, margo lateral, namanya margo vertebra, margo axilla, margo superior, angulus inferior, angulus superior, incisura scapula. Oke, udah ditanya? Oke, kalau ada, mungkin kita sholat dulu ya. Nanti sekitar mungkin 10 menitan ya teman-teman ya. Sekarang jam 17.26, 17.35 lah ya, 35 nanti kita kembali lagi ya. Oke.
Oke, kita mulai lagi ya. Jadi itu adalah bagian ekstremitas yang singulum lah ya, yang scapula itu ya. Oke, setelah kita tahu bagian tampak belakang ya, kita harus tahu juga bagian tampak depan. Gitu ya. Kalau tampak belakang tadi kita tahu ada akromion ya teman-teman ya. Tapi kalau tampak belakang ya, itu tampak dorsal. Kalau tampak depan ya, tampak ventral ya, tampak dari anterior ya, itu ada gambaran. Biar kita dilihatin. Oh, ini scapula. Kalau ketemu acromion yang tadi, yang bagian medialnya ada spina scapula, ya di bagian medialnya lagi ada trigonum spina scapula. Kalau teman-teman menjumpai bentukan yang kayak gini, yang ini ya, ini adalah processus choroideus. Ini acromion. Loh, kan kelihatan mas. Loh, kok apa namanya bukan belakang, ini memang kelihatan, cuman dia di belakangnya dari proses sporoideus teman-teman lihat ya kemarin ya, yang atas tulang tulang skapula ya, yang bagian depan ini adalah ada tonjolannya, kalau bagian ini bagian belakang, ini adalah yang bisa teman-teman lihat ya, teman-teman pegang ya, tonjolan ini di depan ya. Nah, itu adalah di proses sporoideus. Jadi kalau teman-teman lihat proses sporoideus, meskipun ada akromion tapi akromion di belakangnya, maka itu adalah tampak depan dari scapula. Ini ada cekungan juga ini, yang terpunditin ini. Fossa juga. Namanya adalah fossa subscapularis. Fossa subscapularis. Nah, ya kalau tadi di belakang itu ada fossa supraspinata, ada fossa infraspinata. Kalau yang di depan ada fossa subscapularis. Nah, dia juga punya margin ya, atau margo ya. Kita bilang margo, ya kita lihat dulu, kita identifikasi lagi. Oke, fix ini tampak depan karena ada proses sporadiusnya. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi mana medial, mana lateral ya. Kalau bagian saya tadi apa? Medial ya. Ini medial, ini adalah sorry. Iya, ini medial, inilah lateral. Gitu ya. Ini medial, ini lateral, tampak depan. Berarti ini adalah kalau teman-teman bayangin, oh ini tampak depan. Ini medialnya, ini lateralnya. Berarti ini adalah kanan apa kiri? Ini adalah yang scapula kiri. Sama kayak tadi ya. Ini sama gambar yang tadi sebelumnya itu sama-sama bagian kiri, cuman yang tadi bagian tampak dorsal, ini tampak depan, tampak anterior ya. Tampak anterior, teman ya. Nah, berarti kita tahu, oh ini berarti margin medial, ini margin lateral, ya namanya sama kayak tadi ya. Ini margin superior, inferiornya nggak ada. Adanya adalah angulus inferior, angulus superior. Nah, ini tadi ya incisura ya, teman-teman ya. Incisura, stab, gitu ya. Nah, ya, itu. Itu adalah identifikasi. Jadi teman-teman ya. Oke. Nah, lain-lainnya tidak terlalu banyak dibahas ya teman-teman ya. Teman-teman harus bahas lah ya. Dan tadi tak tunjukkan. Gitu ya. Nah, ini adalah singgulum tampak dari media. Ya, ini ya, dari samping tapi dari tampak medialnya ya. Tampak bagian yang
berhubungan atau berartikulasi dengan humerus atau tulang yang ada di beragi. Ini beragi. Nah, ini berarti kan ini adalah apa tadi? Akromion. Ini adalah tadi choroideus. Nah, gitu ya. Ini belakang, ini depan. Ini adalah margo medial. Sorry, margo apa lateral ya. Ini tampak, sorry, ini adalah tampak lateral ya. Tampaknya berartikulasi sama uh, humerus. Nah, ada yang tak titikin ini. Ini bentuk sebuah cekungan. Yang mana nanti yang dialah yang nanti akan berartikulasi atau berhubungan atau kontak dengan yang namanya humerus. Lebih tepatnya pada kaput humerusnya. Nah, namanya karena di cekungan berkavitas ya dia bilang. Dia pakai istilah kavitas atau cavity. Adalah kavitas glenoidalis. Nah, kalau kita perbesar, di atasnya ini ada kayak tonjolan, di bawah juga ada tonjolan. Ya namanya cekungan, otomatis atas sama bawah kan kayak tonjolan gitu ya. Ya, kalau misalnya kita lihat aja lah ya dari samping ini. Nah ini ada tonjolan, di juga atas ada tonjolan juga. Nah, yang di bawah, dan namanya adalah bawah itu inferior, dan namanya adalah tuberculum infraglenoidalis. Kalau yang atas, namanya superior, di superior, sama-sama tuberculum, namanya adalah tuberculum supraglenoidalis. Ya, kita tahu nanti yang berartikulasi dengan kaput atau kepala dari humerus, yaitu adalah yang pertama, yang di titik biru ini adalah cavitas glenoidalis, yang atasnya ada tonjolan namanya tuberculum supraglenoidal, yang bawahnya adalah tuberculum infraglenoidalis. Gitu ya, itu adalah bagian-bagian pentingnya. Ini proses choroideus, ini adalah akromion, ini adalah margo lateral. Ya, ini yang bawah ini angulus inferior. Ya, tampak tampak dari lateralnya. Kalau ada nanya, tanya ya. Kalau tidak ada, lanjut ya. Selanjutnya adalah clavicula. Ya, clavicula. Ya, clavicula kalau kita lihat di sini ya ada yang namanya tonjolan ya. Nah, tonjolan yang nantinya akan menjadi marker apakah kita lihat clavicula ini tampak dari bawah atau dari atas ya. Tonjolan itu namanya adalah tuberculum conoideum. Mana itu? Tuberculum conoideum. Itu adalah tonjolan ya yang ada di kalau tadi kan proses choroideum. Kalau ini tuberculum conoideum. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini. Clavicula mana clavicula ini ya? Ada di sini. Ini adalah bagian dari clavicula yang ini yang nanti akan berhubungan sama sternum. Kalau ini berhubungan sama scapula ya nih teman-teman ya. Nah, makanya ada istilah yang namanya ak- scapula atau akromion yang lebih tepatnya ya. Namanya adalah extremitas acromialis, ini extremitas sternalis ya teman-teman ya. Itu ya. Jadi apa namanya tadi? Tuberculum conoideum. Gitu ya. Nah, ini ya tulang-tulang itu nantinya akan bisa saling berhubungan, misalnya antara radius ulna sama humerus, ya nantinya akan dihubungkan sama yang namanya ligamen.
Ligamen itu berarti bentukan yang kalau teman-teman ingat, ligamen adalah bentukan yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Nah, kalau tendon kan otot dengan tulang. Nah, ot- eh, tulang itu akan bentuk yang namanya sendi. Sendi anggota badannya sehingga tubuh kita bisa bergerak, bisa jalan, bisa lari, bisa mengangkat, bisa menggerakkan tangan, bisa mengangkat barang, loncat dan lain sebagainya. Nggak kaku gitu ya. Otomatis nanti antara tulang dengan tulang tadi memang tidak boleh secara langsung bergesekan. Ada yang namanya bantalannya, namanya adalah membran sinovial kan teman-teman ya. Akan dikenal sama namanya membran sinovial, ada cairan sinovial sebagai pelumas atau oli ya, supaya nanti tulang dengan tulang ketika nanti bergerak gitu ya, tidak saling bergesek. Bayangin aja teman-teman, punya tulang tapi kalau saling bergesek kan ya sakit ya teman-teman ya. Ya, kalau sakit ya ini nanti ya tulangnya bisa terkikis nah, ya bisa masalah nanti ya gitu ya teman-teman ya. Dadah, guys. Oke. Ini ya, tulang itu saling berartikulasi yang membentuk sebuah sendi ya. Jadi ada namanya artikulasi sternoclavicula, berarti dia adalah hubungan antara sternum dengan clavicula. Berdasarkan jumlah tulangnya, ada tulang artikulasi simplex, berarti cuma dia dua tulang aja yang dia hubungkan. Ada sternum sama clavicula. Berdasarkan aksisnya, ada aksis aksial dan sebagainya. Secara fungsional, ada sendi peluru, ada sendi engsel, ya, bisa bergerak dua arah aja, bisa belah arah. Belah arah, bisa misalnya gerakan abduksi, adduksi, seleksi, ekstensi, dan sebagainya. Ya. Contohnya di bahu sama di panggul. Apa namanya artikulasi glenohumeral atau glenoidalis sama humerus dan juga di panggul atau koksi dengan tulang atau os femur. Ini artikulasi dari acromioclavicularis ya. Nah, nah akromionnya claviculanya dia akan berhubungan ya dengan sebuah ligamen ya. Ligamen acromioclavicular berarti antara acromion sama clavicula. Ini coracoid dengan clavicula, coracoid dengan acromion dan sebagainya. Itu sama aja kalau ketemu ligamen acromioclavicular berarti ligamen itu menghubungkan antara os acromion sama os clavicula ya teman-teman. Selanjutnya adalah os humerus ya teman-teman ya. Jadi os humerus ini juga teman-teman harus tahu ya mana yang bagian depan, yang mana yang bagian belakang ya. Bagian depan itu terutama yang sebelah kiri sini, bagian belakang ya. Ini ada yang namanya humerus, kepala yang namanya caput humerus, kolum itu artinya adalah leher, ini adalah kolum anatomicum. Ini adalah kolum chirurgicum. Jadi dia itu punya dua kolom ya teman-teman ya. Ada kolom anatomicum sama kolom chirurgicum ya. Semua sudah sama
Dimas, siapa Dimas ya. Kolom atomikum berarti ya sebagaimana dia secara anatomis menghubungkan antara kepala sama badan ya. Ini kan kepalanya, ini badannya, berarti ini adalah lehernya sebelah sini ya. Ini kepalanya, rambut humerus, corpus humerus, berarti ini kolum humerus, kolum anatomicum. Kalau ini adalah kolum chirurgicum. Chirurgicum dari kata chirurgis. Apa artinya chirurgis? Chirurgis itu pisau bedah. Loh, maksudnya apa, Mas? Kok pisau bedah, lehernya pisau bedah? Maksudnya adalah pada bagian kolum chirurgicum itulah yang nantinya rawan buat terjadi namanya fraktur. Jadi kalau ada fraktur humerus, bagian besar itu terjadi pada kolum chirurgi. Gitu ya. Ini ada tuberculum major, tuberculum major, tuberculum minor. Ini adalah kalau kita ini ya, ini kalau kita lihat secara langsung ini ada kayak garis yang dilanjutkan gitu ya, bentukan kayak garis gitu ya. Garis yang jajar sama tuberculum minor namanya adalah crista tuberculum minor. Kalau yang tuberculum mayor ini berarti crista tuberculum mayor. Nah, atau garis atau bentukan garis yang dibentuk lurus dari tuberculum mayor sama tuberculum minor. Ya, teman-teman disuruh nyari mana di Krista tuberculum minor ya. Teman-teman cari dulu tuberculum minor mana, terus diraba sampai bawah dia ada bentukan kayak garis lah ya, nonjol gitu, panjang gitu ya namanya adalah Krista tuberculum minor atau minus sama aja ya. Kalau yang mayor ya berarti ya. Nah, berarti tengah-tengah antara Krista tuberculum minor sama Krista tuberculum mayor itu ada bentukan lagi ya teman-teman ya. Ya, adalah uh, apa ya?
sorry, sorry, ya. Nah, ini ya, ini kisah kisah tuberkulum minor, kisah tuberkulum mayor, tengah-tengahnya adalah intertubercularis ya. Ini yang ada tulisannya, namanya intertubercularis antara tuberkulum, ini ya. Nih, nah, tapak depan ya. Nah, ini tapak belakang yang ada kayak miring ini ya, mengelilingi ini ya. Ini namanya adalah sulcus nervi radialis. Mana nantinya akan dilewati sama nervus radialis ya, teman-teman ya. Ini ada yang namanya epicondylus medialis, ada epicondylus lateralis ya. Berarti kalau di sini kan ini di bagian medial ya. Ini kan di bagian lateral pastinya ya. Ini epicondylus medial, epicondylus lateral gitu ya. Ini namanya adalah fossa oleh Cranon, oleh Crani ya. Nah, ini nantinya akan sulcus nervi ulnaris, di mana nantinya akan dilewati sama nervus ulnaris yang kalau teman kalau Dimas kemarin bilang, di mana dia kalau ketatap ya, dia ada kayak kesetrum ya, itu adalah nervus belakangnya ya, sana nervusnya dia. Ini artikulasi humeri dengan glenohumeral. Kita tahu di sini ya, ini adalah eh, kavitas glenoidnya, ini capudomerusnya. Kalau kita lihat sini kan sangat dangkal sekali ya, sehingga sangat gampang buat yang jadi namanya pergeseran atau yang namanya dislokasi ya teman-teman ya. Ya, makanya harus ada penguatnya. Penguatnya adalah selain dia ada ligamen, ada juga yang namanya eh, tendon ya. Nah, ini adalah sendi yang hanya sendiri yang ada dilewati sama tendon. Tendonnya namanya adalah tendon bicep brachii yang kaput longum ya ini ya. Ini ulna kayaknya kalau kita lihat kayaknya sudah ya dari ada ya dokter Dimas ya. Ini juga sudah kayaknya menurut Dimas ya. Nanti kita lanjut aja ke regiotorakal ya. Hmm, ya, oke. Lanjut ke regiotorakal. Jadi ada regiotorakal, ada regiotorakal ventral sama eh, dorsal nantinya. Tapi yang kita bahas utama di sini adalah yang ventral. Dorsal, enggak yang enggak. Nah, ini nanti ya kita bahas nanti di sini. Dorsal, dorsal ya. Kita bahasnya ada muskulusnya apa aja, pembuluh darahnya apa aja, nervusnya apa aja, terus ada metrigonum deltopectoral itu apa gitu ya. Ini ya, lebih jelas ya. Kalau ada Adira ini ya. Nah, ototnya apa aja, Mas? Ada nih. Yang anterior ada pectoralis mayor, ada pectoralis minor, ada subclavius, ada serratus anterior. Dan juga harus tahu nervusnya apa aja. Kalau pectoralis mayor sama minor itu dipersarafi sama nervus pectoralis lateral dan juga medial. Subclavius dipersarafi sama nervus subclavius, serratus anterior dipersarafi sama nervus thoracis longus. Ini adalah gambarannya ya. Yang paling luar ini adalah pectoralis mayor. Pectoralis mayor ini saking besarnya sehingga dia ada yang nempel pada clavicula, ada yang nempel sama sternum. Yang ini nomor 6 ini berarti adalah musculus pectoralis major pars clavicularis. Jadi nempel sama clavicula. Kalau ini musculus yang 7 ini musculus pectoralis pars sternalis karena nempel pada sternum dari dia. Ketika dibuka tampaklah gambarannya yang ini. Nomor berapa? Oh, enggak ada nomornya ini ya. Ini adalah musculus pectoralis yang apa? Minor ya teman-teman ya. Contohnya. Hmm. Hmm.
Ini adalah secara skematik ya. Yang warna merah paling luar itu adalah musculus pectoralis major, di mana dari pars clavicula dan pars ternalis. Ini adalah origonya, ini adalah insersionya, ini adalah origonya. Insersionya di humerus ya. Kalau kita ingat teman-teman, kemarin tak bilangin kalau origo itu adalah tempat nyantolnya, tempat pegangannya otot. Insersio adalah tempatnya digerakkan. Jadi kalau ini kan dia nggak mungkin gerakin klavikula sama apa namanya sama sternumnya ya, yang digerakin adalah yang humerusnya. Makanya ini insersio di humerus ya. Origonya di clavicula, berarti yang pas clavicularis. Kalau yang di sternum, yang di sternum berarti pas sternalis. Yang biru dalam ini adalah musculus pectoralis minor. Di mana kalau kita lihat di sini, ini kan kosta satu, kosta 2 atau iga satu, iga 2, kosta 3, 4, 5 ya. Pectoralis mayor, pectoralis minor, ya, dia dinempel dia di kosta 1, 2, kosta 3, 4, 5. Insersinya di sini, coronoideus ya, posisi coronoideus. Yang warna biru ini adalah subclavius, di mana dia clavicula sama eh, apa namanya, kosta 1 ya. Yang hijau ini ada stratus anterior. Ada di sini, origonya ada di kosas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 sampai 10. Insersionya ada di margo, apa, margo medial dari scapula. Ya, hijau belakang ini kan ya. Kalau teman-teman perhatikan, contoh aja petrolus mayor ya. Dia origonya ada di apa ini? Sternum, punyanya toraks sternum, klavikul sama klavikula, dan origonya, insersionya ada di humerus. Clavicular humerus punyanya ekstremitas. Nah, itulah kenapa kok kita bahas pet regiotorakal karena origonya di sini ada di bagian torak, ada juga yang di bagian punya ekstremitas, insersinya di ekstremitas. Termasuk di ini petralis minor, origonya ada di costa, costa punya torak, insersinya ada di punyanya scapula, scapula itu ekstremitas. Nah, memang kita bahas di sini, enggak kita masukkan ke bagian yang khusus di eh, torakal aja gitu ya. Ini penjelasannya aja teman-teman ya, sama kalau lebih kayak tadi ya. Nah, ini berdasarkan origo sama insersionya, ada singulum ekstremitas, berarti menghubungkan antara singulum sama ekstremitas. Contohnya deltoid, deltoid itu berarti bahu sebelah sini ya. Ini bahu. Berarti kan singulum, clavicula sama humerus, ekstremitas. Ini biaranya ekstremitas maksudnya ya. Trunku, ekstremitas berarti trunkus. Trunkus berarti kan punyanya torak. Trunkus kan badan ya. Hubungan antara trunkus sama ekstremitas, kalau ini trunkus sama singular. Contohnya apa? Pectoralis minor ya. Pectoralis minor kalau kita di sini kan trunkus dengan singulum. Lebih tepatnya processus colloideus. Ini scapula ya. Nah ini lapisan-lapisannya teman-teman ya. Ada lapisan paling luar itu kulit. Dibuka lagi ada fascia superficial. Dibuka lagi ada fascia profundus. Dibuka lagi baru ketemu otot. Nah, tapi di bagian fascia superficialis ada lapisan lagi. Namanya ada jaringan lemak. Kalau perempuan ada glandula mama. Jadi kok teman-teman tanyain, glandula mama ada di bagian apa? Di lapisan apa? Di lapisan dari fascia superficial. Ada fase superficialis, pembuluh darah, yaitu adalah vena cephalica, ada nervus juga. Kalau yang fascia profundus, ada fascia pectoralis sama fascia clavicopectoralis. Jadi otot pectoralis nanti ada lapisan pelindungnya lagi. Namanya adalah fascia pectoralis. Termasuk nanti yang fascia antara clavicula sama pectoralis. Ini lebih detail dibahas di gambar bawah nanti ya teman-teman. Baru setelah profundus dibuka, ketemu musculus ya, musculus pectoralis, major, minor, subclavius, dan sebagainya. Baru ketika itu dibuka lagi, disingkirkan itu ya, dan dilepas itu, baru ketemu namanya dinding toraks ya teman-teman. Ini ya, ini adalah ini dilepas ya dari petrolus mayor, ini kan petrolus mayornya ya. Ini petrolus minor. Nah, petrolus minor di apa namanya, dilapisi oleh yang namanya fascia.
yang putih-putih ini ya. Kayak wrapping lah ya, gampangnya kayak gitu ya. Nah, ini adalah wrapping ya, atau fascia ya, yang membungkus dari petroleus minor. Di sebelah atas dia akan mengalami namanya penebalan. Nah, penebalan ini ya membentuk yang namanya costochrocoid ligamen. Kalau yang bawah ini namanya ligamen suspensorium axilla. Ya, ligamen yang mensuspensi atau menopang dari aksila. Nah, gitu ya. Ini yang kuning ini adalah lapisan lemak, berarti ini adalah bagian dari superficialnya ya. Ini glandula mama ya teman-teman ya, kelenjar susu ya. Strukturnya dari stroma, parenkim, parenkim adalah kelenjar ya. The eh, main event apa? Eh, struktur utama dari glandula mama kan adalah kelenjar mama ya, yaitu di termasuk bagian dari parenkim. Di mana di parenkim nanti ini menghasilkan ASI yang ASINYA dikeluarkan melalui apa namanya papila mama melalui namanya saluran namanya adalah ductus lactiferus. Nah, dia difiksasi sama ligamen suspensorium copri. Ya. Oke. Ada yang tanya kira-kira sampai sini?